Perkenalkan, nama saya David Kanali dari NIM 178110680, kelas APA sore dari STE Microskill. Hari ini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan skripsi yang saya ambil dengan judul Pengaruh Minat Belajar dan Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Perusahaan Jasa Siswa Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Skripsi ini dibuat oleh Tasya Widiarsi. Nah, kita langsung saja ke halaman 125. Nah, untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, saya menggunakan data dari tabel rekapitulasi data uji coba instrumen minat belajar. Di sini kita bisa perhatikan bahwa terdapat 23 butir pernyataan instrumen minat belajar dan 32 responden. Nah, data ini sudah saya kopikan semua ke Excel. Nah, ini hasilnya. Dari Excel kita kopikan semua. Kita kopikan semua ke SPSS. Nah, di SPSS kita perhatikan dulu di data view. Di data view kita pastikan ke sini. Setelah dipastikan, kita lihat ke variable view. Di variable view kita ubah desimal ini menjadi 0 semua. Ubah jadi 0. Oke. Setelah itu kita lanjut ke kolom measure. Di kolom measure kita ubah semua jadi skill. Oke. Setelah selesai semua, kita lanjut melakukan uji analisis. Caranya adalah analyze, skill, reliability analyze. Nah, kita blokkan semua kecuali yang terakhir, karena yang terakhir itu kita tidak gunakan. Itu adalah total dari semua variable. Nah, setelah dipindahkan ke kanan, lanjut ke statistik. Tekan statistik, itu centang skill if item deleted. Habis itu continue. Nah, di sini skill labelnya saya tulis validitas minat belajar. Habis itu kita okekan. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah item tersebut valid atau tidak, kita harus perhatikan ini dulu. Di halaman 160. Nah, di sini dikatakan bahwasanya jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel pada taraf signifikansi 5%, berarti item tersebut valid. Sebaliknya jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir pernyataan tidak valid sekaligus tidak memiliki persyaratan. Nah, R tabel yang saya gunakan adalah ini. Karena DF sama N kurang 2 dengan N-nya itu 32 orang, maka DF-nya 30. DF 30 pada R tabel signifikansi 5% itu adalah 0,298. Nah, berarti R tabel saya 0,298. Kita lihat R hitung kita. R hitung kita lihat di tabel item total statistik, kolom correlated item total correlation. Nah, kita perhatikan, ini R hitungnya semua. Nah, tadi R tabel kita adalah 0,298. Nah, berarti variabel pertama ini valid karena dia lebih besar daripada R tabel. Kolom variabel 2 juga valid, 3 juga valid, 4 valid, 5 valid. Nah, 6 tidak valid karena dia lebih kecil daripada R tabel, 0,239. Jadi lebih kecil. Jadi 6 tidak valid, 7 valid, 8 valid, 9 valid, 10 valid, 11 valid, 12 tidak valid karena lebih kecil dari R tabel. Lanjut 13 valid, 14 valid, 15 valid, 16 valid, 17-nya tidak valid karena lebih kecil daripada R tabel. Lanjut 18 valid, 19 valid, 20 valid, 21 valid, 22 valid, 23 valid. Nah, inilah caranya untuk mengetahui bahwasannya valid atau gugur. Nah, karena kita sudah tahu bahwasanya ada tiga variabel yang tidak valid ataupun gugur, maka 3 item ini akan saya buang. Caranya adalah
Balik ke sini, data view. Kita analyze ulang. Analyze, scale, reliability, analysis. Nah, kita buang yang tadi. 6, 12, dan 17. Habis itu kita cek statistik tentang scale if item deleted. Setelah itu continue. Habis itu kita ganti namanya jadi ini. Reliabilitas minat belajar. Kita okekan. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Nah, variabel 6-nya hilang, variabel 12-nya juga hilang, variabel 17-nya juga hilang. Oke. Setelah itu, berarti uji validitas selesai. Nah, kita masuk ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita harus perhatikan ini dulu. Ini. Nah, kita harus perhatikan tabel nih. Tabel interpretasi reliabilitas instrumen penelitian. Di sini dikatakan bahwasanya kalau angkanya 0 sampai 0,199 maka tingkat hubungannya sangat rendah. 0,2 sampai 0,399 tingkat hubungannya rendah. 0,4 sampai 0,599 tingkat hubungannya sedang. 0,6 sampai 0,799 tingkatnya tinggi. 0,8 sampai 1 tingkat hubungannya sangat tinggi. Nah, tadi kita sudah dapat di SPSS kita dapat kita perhatikan untuk mengetahui uji reliabilitas, kita perhatikan tabel nih reliability statistik di kolom alpha combats nih. Nah, kita dapat di sini angkanya 0,85. 0,85 itu termasuk ke dalam nih tingkat hubungan yang sangat tinggi. Berarti item-item yang kita gunakan ini sudah sangat reliable karena tingkat hubungannya sangat tinggi. Atau kita bisa perhatikan dari sini. Sebelumnya alpha combats kita sebelum 3 itemnya dibuang itu 0,4849. Nah, ini sebelum dibuang. Nah, setelah dibuang 3 item itu alpha combat kita makin tinggi, 0,50. Itu juga berarti bahwasanya item-item atau variabel kita itu sangat reliable. Sekian uji validitas dan reliabilitasnya. Terima kasih.